Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai distress spiritual. Apa itu? Yuk kita bahas. Pada masa sekarang ini, banyak orang mengalami stres dikarenakan berbagai tekanan hidup. Terlebih pada masa pasca era pandemi COVID-19, banyak orang yang mengalami tekanan mental, stres, bahkan perubahan hidup. Yang tentunya berubah dikarenakan tingkah laku, cara berpikir, bahkan pola hidup. Bingung dengan makna dan tujuan serta tujuan hidupnya. Dan juga seringkali melampiaskan marah pada diri sendiri ataupun Tuhan. Pada masalah seperti ini dapat menimbulkan gangguan pada seseorang. Apa itu? Inilah distress spiritual. Yuk kita bahas bersama-sama. Distress spiritual diartikan sebagai gangguan keyakinan atau sistem nilai berupa kesulitan merasakan makna dan tujuan hidup melalui hubungan dengan diri, orang lain, atau Tuhan. Berikut prevalensi tingkat distress spiritual di dunia. Menurut WHO, dari rata-rata penduduk dunia, sebanyak 38% lansia di dunia mengalami distress spiritual. Sedangkan menurut ScienceDirect.com, menyebutkan sebanyak 34% pasien mengalami tekanan spiritual. Lalu, apa saja sih yang menyebabkan seseorang mengalami distress spiritual? Pertama, kondisi menjelang ajal. Seperti seseorang dalam keadaan sakit kritis yang kecil kemungkinan untuk sembuh, sehingga merasa bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Kedua, dikarenakan perubahan pola hidup. Pada masa pandemi COVID-19 yang lalu, seringkali membuat pola hidup seseorang mengalami perubahan. Semua kegiatan harus dilaksanakan di rumah, mulai dari kegiatan bekerja, melakukan aktivitas lain, sampai dengan beribadah. Ketiga, dikarenakan kesepian. Kesepian seringkali membuat seseorang merasa bahwa dirinya dalam keadaan tidak memiliki siapa-siapa di dalam hidupnya. Hal ini dapat menyebabkan distress spiritual. Keempat, dikarenakan kematian orang terdekat, misalnya kekasih ataupun orang tua. Dan kelima, pengasingan sosial yang membuat seseorang merasa terasing dari kelompoknya. Lalu, apa sih tanda dan gejalanya seseorang mengalami distress spiritual? Yang pertama, mempertanyakan makna dan tujuan hidup. Misalnya, bagaimana dengan hidupku nanti jika penyakitku tak kunjung sembuh? Atau mulai marah pada Tuhan, aku benci Tuhan. Dan juga menyatakan hidup tidak ataupun kurang tenang. Lalu merasa menderita bahkan tidak berdaya. Dan juga sering menyalahkan diri sendiri. Tetapi jika semua itu kita serahkan pada Tuhan, semua tidak akan terjadi. Nah, bagaimana sih pencegahannya? Adanya dukungan emosi, mulai dari rasa empati sampai peduli. Kemudian berekspresilah dan berpikiran positif. Selanjutnya, adanya dukungan informasi, memberikan nasihat, petunjuk, sampai dengan umpan balik. Nah, selanjutnya kamu dapat melakukan ibadah sesuai keyakinanmu masing-masing. Sedangkan menurut hasil penelitian, terapi psikoreligius diantaranya berzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa terbukti efektif dalam mengatasi distress spiritual. Nah, bagi kamu yang beragama Kristen, kamu bisa menerapkan doa novena, salam Maria, dan doa rosario. Ini berdasarkan sumber jurnal terkait loh. Nah, teman-teman, jika tanda dan gejala distress spiritual dirasa semakin parah, segera kunjungi fasilitas kesehatan terdekat ya, agar segera diberikan pengobatan. Kamu itu sangat berharga, jangan biarkan distress spiritual menghampirimu. Yuk kita sama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan dan mendukung satu sama lain. Teman-teman, sekian dulu dari kelompok kami. Semoga bermanfaat.